Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar bagian 1. Tujuan awal pasukan muslimin pergi ke lembah Badar sebenarnya bukan untuk berperang, melainkan menghadang kafilah dagang Quraisy. Jumlah pasukan muslimin yang siap berangkat sekitar 317 orang. Sementara itu di pihak kaum musyrikin yang telah siap 1.000 orang pasukan dengan persenjataan lengkap. Mayoritas penduduk kota Mekah bekerja sebagai pedagang. Mereka menjual kain sutra, kulit, minyak wangi, minyak zaitun, kurma dan gandum, serta barang-barang yang sedang laku di pasaran. Untuk meningkatkan penjualan, biasanya mereka menitipkan harta atau barang dagangan kepada kafilah yang berangkat ke Syam. Lalu hasil keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan masing-masing. Pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat ke Syam. Kepergian Abu Sufyan kali ini hanya dikawal 40 orang, padahal barang dagangan yang mereka bawa cukup banyak, yaitu senilai 50.000 dinar emas. Berita kepulangan kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam terdengar sampai ke Madinah. Peluang baik ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk merampas barang dagangan penduduk Mekah yang di dalamnya telah bercampur dengan harta milik kaum muslimin. Tidak ada keharusan bagi kaum muslimin untuk ikut dalam perjalanan kali ini karena tujuan utamanya bukan berperang, melainkan merampas harta. Bahkan Rasulullah hanya mengajak mereka yang tunggangannya telah siap. Wahai sahabatku, kafilah dagang Abu Sufyan akan lewat dengan membawa harta yang banyak. Mari kita keluar untuk menghadang kepulangan mereka dari Syam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian merampasnya. Rasulullah berangkat bersama 317 muslimin yang membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda sebagai tunggangan. Maka dari itu mereka naik unta secara berganti-gantian selama perjalanan. Rencananya kaum muslimin akan menghadang kafilah di sekitar lembah Badar. Rasulullah membagi pasukan menjadi 2 batalion, yaitu Muhajirin dan Ansor. Bendera batalion Muhajirin diserahkan kepada Mus'ab bin Umair dan bendera batalion Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sedangkan komando sayap kanan diserahkan kepada Zubair bin Awam dan komando sayap kiri diserahkan kepada Miqdad bin Amr. 2 orang inilah yang menunggangi kuda dalam pasukan. Adapun untuk komando pasukan pejalan kaki diserahkan kepada Qais bin Sa'sa. Pasukan muslimin terus berjalan hingga tiba di lembah As-Safra, lalu mereka beristirahat sejenak. Pada saat inilah Rasulullah mengutus 2 orang untuk mengintai posisi kafilah Abu Sufyan. Wahai Basbas dan Adi bin Abu Az-Za'bah, pergilah kalian berdua ke Badar. Laporkan kepadaku tentang posisi kafilah dagang yang baru pulang dari Syam. Sementara itu, di pihak Abu Sufyan, entah kenapa sejak tadi perasaanku tidak tenang. Seperti kejadian sebelum-sebelumnya, selalu terjadi penghadangan dari anak buah Muhammad. Besok pagi aku harus mencari informasi. Selama perjalanan pulang, Abu Sufyan terus mencari-cari informasi dari semua orang yang ditemuinya. Ternyata kekhawatirannya terbukti. Seseorang mengatakan bahwa Muhammad dan pasukannya telah pergi untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Seketika itu juga Abu Sufyan mengutus Domdom bin Amr untuk pulang ke Mekah meminta bantuan. Wahai Domdom, pulanglah ke Mekah. Pulanglah sekarang juga. Kita bisa kehilangan harta dan keuntungan yang telah susah payah terkumpul. Apa? Bicaralah pelan-pelan. Pasukan Muhammad telah keluar dari Madinah untuk merampas harta kita. Aku tidak tahu di mana tepatnya posisi mereka sekarang. Segera sampaikan kabar ini kepada penduduk Mekah. Kita butuh bantuan.
Tanpa sempat menjawab perintah dari Abu Sufyan, Dhamdham langsung memacu untanya menuju Mekah. Ia berlari kencang sampai pakaiannya lusuh dan wajahnya kotor terkena debu padang pasir. Belum sampai di jantung kota Mekah, Dhamdham telah meneriaki orang-orang yang dilewatinya dan mengagetkan mereka. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan kafilah. Harta benda kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah diincar oleh Muhammad dan pengikutnya. Kalian harus segera menyusul mereka. Cepatlah! Semua orang yang mendengar ucapan Dhamdham panik tak terkira. Para pemuka Quraisy segera berkumpul untuk menyusun strategi. Tidak bisa dibiarkan lagi. Kali ini kita harus memberi pelajaran kepada Muhammad dan pengikutnya. Semuanya harus berangkat untuk membuktikan bahwa kita golongan yang kuat dan tidak bisa diremehkan oleh golongan kecil seperti mereka. Peperangan sebentar lagi akan segera dimulai. Semua kabilah dan pemuka Quraisy bergabung dalam pasukan kecuali Abu Lahab yang mewakilkan keikutsertaannya kepada seseorang. Jumlah kekuatan kaum musyrikin sekitar 1.300 orang yang didukung dengan 100 ekor unta tunggangan, 600 baju besi, dan beberapa ekor unta sebagai persediaan makanan. Jika dibandingkan dengan jumlah kekuatan pasukan muslimin, tentu hal ini tidak seimbang. Komando tertinggi pasukan musyrikin dipegang oleh Abu Jahal. Sejak awal Abu Jahal orang pertama yang menggebu-gebu dalam memerangi Rasulullah dan menentang perintah Allah. Pasukan musyrikin keluar dari Mekah dengan penuh kemarahan demi menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Kali ini posisi kafilah Abu Sufyan sedang diuntungkan. Berkat informasi yang dikumpulkan, ia berhasil memutar arah melalui pesisir pantai dan tidak jadi melewati lembah Badar untuk menuju ke Mekah. Dengan cara inilah kafilah dagang Abu Sufyan berhasil lolos dari intaian pasukan muslimin yang sedang mengarah ke lembah Badar. Kemudian Abu Sufyan mengabarkan keberhasilannya ini kepada kaumnya tanpa mengetahui tentang persiapan perang. Surat dari Abu Sufyan diterima pasukan Abu Jahal setibanya mereka di daerah Al-Juhfah, sebuah daerah yang masih jauh dari Badar. Kabar baik untuk kalian, wahai saudaraku penduduk Mekah. Kami berhasil lolos dari kejaran pasukan Muhammad. Harta kalian aman bersamaku. Sebaiknya sekarang kalian kembali ke Mekah. Akhnas bin Syariq dari Bani Zuhrah menyarankan agar pasukan kembali ke Mekah. Sebaiknya kita pulang saja. Lagi pula harta telah berada di tangan kita. Untuk apa menumpahkan darah dengan saudara dari paman kita sendiri? Benar juga pendapatmu, wahai Akhnas. Namun pendapat Akhnas dibantah oleh Abu Jahal dan mayoritas pasukan lainnya. Tidak, demi Allah, kita tidak akan kembali sampai tiba di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, minum-minum dan berpesta. Ini harus dilakukan agar semua bangsa Arab mengakui kekuatan pasukan Quraisy dan tidak meremehkan kita. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya Akhnas bersama kabilah Bani Zuhrah yang berjumlah 300 orang memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebenarnya kabilah Bani Hashim juga sependapat dengan Akhnas, namun niat mereka dihalangi oleh Abu Jahal. Jangan sampai gara-gara peperangan ini membuat kaum kita terpecah belah. Pasukan musyrikin dengan kekuatan 1.000 orang bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan kaum musyrikin sekarang berubah. Tidak lagi melindungi kafilah dagang, melainkan untuk menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara itu di pihak kaum muslimin, 2 orang mata-mata utusan Rasulullah datang untuk mengabarkan berita lolosnya kafilah dagang. Wahai Rasul, kami kehilangan kafilah dagang Abu Sufyan. Sepertinya mereka berhasil kembali ke Mekah lewat jalur pesisir pantai. Ada hal yang lebih penting dari itu, wahai Rasul.
Abu Sufyan sempat meminta bantuan kepada penduduk Mekah dan sekarang mereka mengubah tujuannya untuk berbalik menyerang kita. Saat ini pasukan musyrikin sedang berjalan menuju ke arah lembah Badar. Rasulullah berpikir keras mendengar berita tersebut. Beliau harus segera memutuskan apakah kaum muslimin mundur atau terus maju dengan kekuatan dan persenjataan yang minim. Keesokan harinya, beliau mengajak pasukan muslimin untuk bermusyawarah. Aku ingin mendengar pendapat kalian jika kita terpaksa turun ke medan perang. Mari kita berperang, wahai Rasul. Jika memang ini pilihan yang terbaik, kami akan berperang bersama Anda. Rasulullah lega mendengar jawaban dari wakil kaum muhajirin. Namun beliau juga menunggu respon dari kaum Ansor yang tidak memiliki kewajiban membela Rasulullah selain di kawasan Madinah. Berilah aku saran, wahai sahabatku. Rupanya engkau menunggu jawaban kami, wahai Rasul. Ya, Kami telah percaya kepadamu dan membenarkan engkau, wahai Rasul. Kami juga telah berjanji kepadamu untuk selalu patuh. Maka lanjutkan apa yang menjadi keputusanmu. Rasulullah senang mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil dari kaum Ansor. mari sahabatku, kita berangkat dan bergembira. Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua hal, kafilah atau kemenangan menghadapi musuh. Demi Allah, aku bagaikan melihat di mana tempat-tempat tewasnya mereka. Demikianlah akhir kisah Perang Badar bagian 1. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita menaati pemimpin yang mengajak kepada jihad fisabilillah. Seperti Nabi Muhammad SAW, bukan pemimpin seperti Abu Jahal yang mengajak untuk memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.